Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Sinta Kamdani. Mbak, jadi vaksin sudah dinyatakan oleh Presiden gratis dan itu diyakini oleh kalangan pengusaha ini akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia, Mbak. Mungkin driversnya yang paling penting ya. Jadi tadi saya katakan pertama vaksin itu harus diterima masyarakat dengan kepercayaan ya. Jadi memang ini bisa meningkatkan confidence. Kemudian kedua juga vaksin ini bisa menciptakan normalisasi. Jadi kegiatan ekonomi bisa pulih kembali dengan adanya vaksin ini yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu memberikan memang pengaruh positif terhadap persepsi investor. Jadi bukan perbaikan iklim investasinya, tapi bahwa dengan adanya vaksin investor jadi percaya bahwa oh ya Indonesia sekarang sudah tertangani dan kemudian minat untuk investasi bisa kembali. Nah ini pengaruh positifnya yang penting. Jadi tiga driver ini menjadi faktor untuk kita bisa vaksin ini menjadi faktor terhadap kinerja ekonomi nasional di tahun depan. Tapi yang tadi seperti dikatakan memang kita harus memperhatikan yang hal-hal yang jadi harus ada, walaupun ini kita mau cepat tapi juga harus ada kehati-hatian karena kan tadi dikatakan mengenai distribusinya, mengenai pemanfaatannya. Ini semua banyak pertanyaan mengenai bagaimana nantinya, apa nanti bisa jadi moral hazard dan lain-lain. Nah ini yang harus menjadi perhatian bagaimana pemerintah bisa meminimais kondisi-kondisi ini supaya benar-benar bisa efektif. Dan kalau kita lihat sekarang kan jenis vaksin juga bermacam-macam. Jadi Mbak Sinta, jadi kalau sekarang vaksin satu variabel ya, kemudian dari sisi legislasi pemerintah juga sudah menggolkan undang-undang Omnibus Law soal cipta kerja. Nah, apa sih harapan dari kalangan pengusaha agar kemudian recovery ekonomi itu bisa segera terjadi, karena prediksi kan juga di tahun depan ya masih mentok di angka 3% mungkin yang akan terjadi. Gimana yang diharapkan, yang disarankan oleh dunia usaha seperti apa? Iya. Jadi harapan kami tadi satu vaksin game changer, kedua dari segi RUU Ciptaker, karena RUU Ciptaker ini kan memberikan reformasi struktural yang sudah sangat diharapkan ya untuk bisa perbaikan iklim investasi, sehingga menarik investasi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kami melihat bahwa betapa besar pengaruhnya tahun ini tentu saja kepada pelaku usaha, kepada banyaknya juga pengaruh kepada tenaga kerja ya. Jadi di tahun depan harapan kami kalau ekonomi ini bisa pulih kembali, recovery-nya bisa lebih cepat, nah tentu saja akan membantu dari segi hal-hal yang penciptaan lapangan pekerjaan yang kita harapkan juga. Nah ini semua kembali lagi kepada tadi. Jadi faktor bahwa bagaimanapun juga drivernya tadi itu mesti bisa jalan gitu. Nah, RUU Ciptaker ini juga kita mesti lihat dari segi implementasinya, karena sekarang seperti diketahui kita masih pemerintah dalam proses untuk mempersiapkan semua peraturan pelaksanaannya. Yang belum selesai. Jadi kita mesti pastikan bahwa itu nanti benar-benar sudah sesuai dengan inline dengan undang-undangnya dan ini bisa diimplementasikan. Jadi kata kunci daripada Ciptaker itu juga ada di implementasi. Makanya tadi saya katakan ini semua memberikan harapan besar dan optimisme, tapi belum ada kepastiannya. Nah, yang kita harus yakini gimana nih kepastiannya ini bisa ada. Oke, baik, Bung Philips. Jadi kalau Bung Philips overall melihat ya tren vaksin sudah tersedia dengan gratis, lalu kemudian dari sisi regulasi pemangkasan birokrasi sudah terjadi. Anda punya catatan kritis nggak untuk 2020 sebenarnya pemerintah ini harus ngapain lagi untuk mengelola mengatasi pandemi dan kemudian memperbaiki ekonomi yang betul-betul terpuruk? Ya, karena disuruh memberi catatan kritis, jadi saya mengambil tema-tema yang terkait dengan catatan-catatan yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Tadi satu hal dari Ibu Herawati, mungkin kita harus melihat ini vaksin bahwa ada semacam time lag, ada proses yang harus dilalui ketika vaksin ini nanti bisa available untuk semua dan memenuhi harapan yang tadi disampaikan oleh Ibu Sinta. Kenapa? Karena dia tidak bisa langsung didistribusikan. Itu ada jeda waktu yang tadi diilustrasikan oleh Ibu Herawati. Kalau kita mau selesai vaksin kita 100 hari,
harus ada penyuntikan 400.000 per hari dan kita tidak punya infrastruktur itu, artinya apa? Mungkin waktunya akan lebih dari 100 hari. Karena dia memerlukan proses distribusi dan pelaksanaan vaksinasi yang bisa menjangkau seluruh warga Indonesia, dan terutama mungkin tempat-tempat di mana kita harus memprioritaskan. Dan ini saya kira yang harus mau nggak mau ada skala prioritas. Karena memang harapan kita semua orang akan divaksinasi, tetapi karena availability-nya belum tersedia semua untuk 250 juta rakyat Indonesia, tentunya harus ada prioritisasi yang harus dikomunikasikan dengan baik pada masyarakat. Karena nanti menimbulkan persepsi yang tadi disampaikan oleh Mas Radar gitu. Bagaimana kekisruhan mungkin muncul karena orang merasa bahwa harusnya yang dapat duluan ada orang lain yang dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi ekonomi, kalau ternyata kita narasinya adalah bahwa vaksin ini adalah solusi akhir yang sudah ada di depan mata kita, yang dikhawatirkan adalah kemudian kita melonggarkan semua hal yang menjaga selama ini agar aspek kesehatan ini vaksin COVID-19-nya tidak tersebar demikian luasnya gitu. Justru malah kita lihat beberapa waktu terakhir angka kasus baru kita tinggi lagi, 7.000, ada 8.000, 6.000. Waktu kita dulu pertama mencapai 2.000 kasus per hari, kita panik. Ketika 3.000 terakhir, 3.000 kasus per hari, kita panik. 4.000 kasus terakhir, kita panik. Sekarang udah 7.000, 6.000, orang jadi biasa-biasa aja. Apalagi ditambah dengan narasi yang dibuat sedemikian rupa bahwa ternyata seolah-olah vaksin ini adalah sudah ada di depan mata dan besok kita semua tervaksin. Gitu. Dan ini menurut saya agak berbahaya. Karena dia akan mengurangi yang tadi 3M-nya maupun dari sisi pemerintah. Bung Philip, kalau kita lihat 2019 gitu, kelihatannya menteri-menteri ini seakan-akan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Apakah itu yang menyebabkan kemudian penanganan pandemi ini terkesan seperti kedodoran ya? Mungkin ada hal itu, tetapi memang juga kita harus memahami bahwa ini kan tidak ada presidennya juga. Buat kita baru pertama kali ya. Baru pertama kali dan skala dan magnitudenya demikian luas, sehingga mungkin wajar misalnya dari sisi aturan kita tidak punya, dari sisi infrastruktur kesehatan kita tidak punya, sehingga memang terlihat bahwa tidak terkoordinasi. Tetapi menurut saya yang paling penting sekarang adalah bahwa ketika tahun 2020 ini sudah akan kita lewati, mungkin tahun yang terburuk mudah-mudahan tahun depan harusnya jauh lebih baik. Dengan harapan baru vaksin ini dan juga di seluruh dunia mungkin muncul harapan sehingga agak sedikit bisa bernafas, walaupun soalnya adalah pemulihan ekonomi itu akan tetap berat saya rasa tahun 2021, tetapi paling tidak seluruh dunia sekarang punya satu pegangan bahwa mungkin akan ada vaksin ini dan mereka mulai bisa memikirkan hal-hal lain terkait dengan pemulihan ekonomi dan juga termasuk di Indonesia gitu. Kalau misalnya tahun 2021 ini kita bisa menyelenggarakan vaksinasi yang mengcover mayoritas rakyat Indonesia lah dengan skala prioritisasi tadi, dan juga kemudian kita menyiapkan aspek kesehatan. Itu menurut saya tidak boleh dilonggarkan. Karena apa? Karena time lag itu bisa menyebabkan vaksin kita lakukan tetapi pada saat yang sama kasus tetap muncul gitu, tetap tinggi dan mungkin lebih fatal gitu. Dan ini yang menurut saya tetap dari hari pertama kita mengalami COVID-19 ini, dilema kita adalah betul-betul mencari titik keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi, dan tampaknya ini agak belum ketemu masih sangat susah untuk mencapai keseimbangannya. Oke, saya kembali ke Bung Radar Pancadhana terlebih dahulu. Bung Radar, ini kan pemerintah memang memberikan kesan seakan-akan vaksin itu betul-betul bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita lihat berbagai survei, termasuk survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, itu juga masih ada keraguan-raguan loh. Belum sepenuhnya dari warga masyarakat bersedia untuk divaksin. Nah, menurut Bung Radar ini kesalahannya di mana? Kesalahan pada proses pemahaman masyarakat yang memang belum sampai, atau memang kesalahan dari proses komunikasi yang sebenarnya belum cukup baik sebetulnya? Ya, sebenarnya dua-duanya. Dua-duanya itu juga berawal dari pemerintah itu sendiri. Berawal dari pemerintah itu sendiri. Jadi ketegasan dan yang lain-lain itu kan menjadi ciri pemerintahan kita sekarang ini. Kurang tegas, kurang lembam, kurang kuat, kurang tough gitu. Kelihatannya seperti itu, tetapi kita lihat dalam implementasinya itu banyak sekali, bukan hanya keraguan-raguan, ya banyak sekali tiba-tiba
kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih gitu, yang membuat masyarakat menjadi bingung. Ya, keraguan itu yang harusnya bisa diberantas ya, atau dilemahkan gitu. Jadi kita minta sekali kepada pemerintah tuh dalam seluruh aparatus itu bisa berjalan dengan baik semuanya itu. Apalagi jangan punya ada intensi itu untuk melihat atau melakukan sesuatu yang sifatnya negatif, yang koruptif, yang apa itu. Karena ini sudah menjadi nasib untuk bangsa kita masa depan itu. Jadi kami memaksakan masyarakat seperti itu, ya, tidak terjadi kekacauan sampai ke korupsi dan yang itu memang sangat sulit gitu. Karena penanganannya juga sangat lambat gitu. Jadi maksud saya tetap harus ada kebijakan baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Jadi pemerintah memahami kekurangannya, ya terus memperbaiki diri. Terus yang namanya rakyat secara keseluruhan itu juga memahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu nampaknya itu lah paling maksimal dia bisa lakukan. Artinya harus bersabar bahwa pada titik tertentu dia barangkali mungkin tidak kebagian vaksin gitu misalnya dan yang lain. Nah, jadi ya, tahun depan itu belum bisa kita melihat ada tidak ada cahaya gitu yang cukup benar-benar bisa menerangi kita. Masih banyak labu, ya masih banyak ini dan yang lain-lain itu. Kalau dalam penelitian saya. Baik, Mas Radar, saya kembali ke Bung Philip. Jadi kalau kita lihat 2019 sudah dilalui dengan pilkada serentak yang relatif sukses ya, meskipun kita belum tahu apakah ada klaster-klaster pilkada yang terjadi. 2020, kira-kira ini apakah ada dinamika politik 2021, apakah ada dinamika politik yang akan terjadi dan mempengaruhi situasi menjelang 2024, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.